warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur Allah berikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur, nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga maghrib malam hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk pergi ke masjid, kita sholat berjamaah, kita ta'lim bersama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi isyarat dari Allah bahwa kita termasuk dari golongan hambanya yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat salam terhatur kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, pengikut ila akhir zaman. Sambil kita berniat i'tikaf dalam masjid ini, sedikit kita membaca nasihat-nasihat Imam Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Mudzakarah. Dan ulun hanya menggantikan saja, mudah-mudahan pian kada kecewa. Karena pemain pengganti itu tidak sama dengan pemain asli, tapi mudah-mudahan apa yang kita upayakan tidak mengurangi keberkahan pada pertemuan malam hari ini. Amin Allahumma amin. Sebelum kita membaca nasihat beliau, terlebih dahulu alangkah baiknya kita berkirim surah Al-Fatihah teruntuk guru-guru kita, orang tua kita, kakek nenek kita, orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita, wabil khusus li muallifi hadzal kitab, li amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin, annallaha yaghfira lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bihim asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah wa ala kulli niyatin salih wa ala kulli ma nawa bihi salafus salih biniyatil qabul wa tamami kulli sudi wa ma'mul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah. Maka tujuan kita diciptakan itu hakikinya adalah untuk beribadah kepada Allah. Ibadah itu maknanya luas. Sehingga ulama membagi menjadi dua macam ibadah. Ada ibadah yang disebut oleh para ulama dengan ibadah mahdhah. Dan yang kedua ada yang disebut dengan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah yang murni, yang memang Allah tetapkan caranya, waktunya, sehingga tidak ada kreativitas kita di situ. Nah, dalam ini biasanya hubungan bid'ah itu ada di situ. Misalnya diwajibkan kepada kaum muslimin dan muslimat salat 5 kali dalam sehari. Lalu dia berkata, kita sudah pakai ijazah khatam salat. Jadi tidak perlu salat lagi. Cuma cukup eling ingat saja kepada Allah, maka dianggap salat. Ini bid'ah. Tidak. Atau misalnya subuh baru bangun, segar, masih kuat,
Udahlah tambah lagi 1 rakaat jadi 3. Kalau 2 kan sedikit aja. Tambah lagi. Sehingga menyalahi aturan bid'ah. Ya. Haji itu ditetapkan pada bulan-bulan haram. Bulan Dzulhijjah, Dzulhijjah. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Lalu dia mau pindah, kenapa? Terlalu banyak di bulan itu orang dari seluruh dunia kumpul. Kita bikin aja di bulan Syawal. Itu bid'ah. Jadi ibadah yang pertama, ibadah yang tata cara aturannya sudah diatur sedemikian rupa. Sehingga tidak ada kreativitas manusia untuk menambah dan mengurang-urangi. Menambah-nambahi bid'ah, mengurang-urangi khianat. Nah, ibadah yang kedua itu adalah ghairu mahdhah, yang dikembalikan kepada kreativitas manusia. Intinya itu berbuat baik karena Allah. Silaturahim, ibadah. Mau langsung pergi ke rumahnya atau lewat video call, ibadah. Atau misalnya pengen mengenalkan umat Islam ini supaya lebih dekat lagi dengan nabinya, maka dibentuklah perayaan Maulid dengan sebesar-besarnya. Silahkan. Karena kemasan hanya kemasan, tapi intinya untuk mengajarkan umat lebih dekat dengan pribadi Nabi. Maka tidak ada kalimat bid'ah di situ. Karena itu kreativitas. Atau misalnya bekerja dengan niat untuk taat, untuk mencari rezeki yang halal. Tidak ada kata-kata bid'ah. Dan itu terserah. Dan semua yang kita lakukan untuk pengabdian kita kepada Allah, apapun bentuknya selama tidak melanggar syariat, maka itu menjadi ibadah. Jadi bukan berarti ibadah itu hanya di masjid saja, kemudian seharian baca Quran saja hingga akhirnya tidak bekerja lagi. Nah, ibadah itu luas. Sehingga seorang suami dia kerja di luar itu ibadah dengan niat yang baik. Ketika dia pulang ke rumah, dia kumpul sama anaknya, dia tinggal dulu HP-nya, dia tinggal dulu gamenya, dia tinggal dulu kesibukannya. Kenapa? Waktunya untuk keluarga. Maka beribadah juga. Ya. Ibadah. Jadi tidak sempit mana ibadah. Jadi segala sesuatu yang dilakukan untuk Allah dan itu memiliki nilai kebaikan, selama tidak melanggar aturan syariat, maka itu disebut dengan ibadah. Ini tujuan asasi manusia dan jin diciptakan. Cuma sayangnya di dunia ini memang diciptakan berbagai macam godaan dan penghalang untuk manusia itu lupa dengan tujuan asasi dia. Karena emang dunia ini diciptakan untuk menggoda manusia. Manusia pun diciptakan untuk diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu. Siapa yang paling bagus amalnya? Jadi tidak ada orang hidup itu tanpa ujian, itu tidak ada. Mungkin kita iri dengan orang karena kita lihat sosmed dia. Enaknya dia jalan-jalan di sosial media. Dia foto-foto, dia pamer tempat-tempat yang indah, dia pamer kemesraan dengan keluarganya. Itu hanya yang dia tampilkan saja. Yakin, hakul yakin setiap orang itu punya masalah. Jangankan kita yang dewasa, ini anak kecil pun ada masalahnya. Kalau kita tuh masalahnya susah pengen tidur, karena kerjaan terlalu banyak. Kalau anak kecil disuruh tidur, susah, masalah itu, nangis dia. Kita cari makan banting tulang, dia disuruh makan nangis. Kenapa itu dianggap masalah? Bukan buat dia. Jadi tidak ada orang hidup tanpa masalah, nggak ada. Makanya manusia itu lahir menangis. Dan diantar nanti kematiannya juga dengan tangisan. Hingga kata para ahli bijak, manusia itu hidup memang di antara dua tangisan. Tangisan dia lahir, kalau dia tidak nangis, tuh bidan goyang-goyang tuh disuruh ditarik, dikeluarkan bedah supaya dia nangis. Supaya isyarat hidupnya belum sempurna kalau dia tidak nangis. Nangis dulu dia. Dan nanti dia ketika mati, orang-orang akan menangisi dia. Syukur kalau ada yang nangisin dia.
maka hidup itu memang di antara dua tangisan. Memang ada masalah. Apa masalahnya? Banyak. Sehingga terkadang orang tidak lulus ujian gara-gara ada ujian-ujian tersebut. Hidupnya tidak lulus untuk ibadah. Ya, kita kembali, tujuan asasi manusia untuk ibadah. Tetapi makna ibadah tidak sempit. Jangan diartikan hanya untuk masjid, ibadah, tidak. Tapi semua selama perbuatan itu baik, diniatkan karena Allah, maka itu menjadi ibadah. Dan tidak ada kata bid'ah kecuali pada ibadah yang mahdoh tadi, yang ketentuannya sudah diatur dengan Allah. Nah, kira-kira yang kita bahas malam hari ini itu apa penghalang manusia sehingga dia lupa dengan fitrah penciptaannya, sehingga yang awalnya diciptakan untuk ibadah kok ada orang itu tidak taat, bahkan ada orang itu yang dengan kitab sucinya pun tidak bisa baca. Ada orang yang pergi ke masjid cuma seminggu sekali dengan catatan tidak sibuk. Jumat saja. Ada yang pergi ke masjid hanya 2 kali dalam setahun dengan catatan kalau tidak sibuk juga. Ya. Ada manusia begitu. Kenapa kira-kira? Maka Imam Abdullah Al-Haddad menyebutkan semua rintangan orang untuk taat kepada Allah itu ada 4. Kalau mau disimpulkan ada 4. Yang pertama kata Imam Haddad adalah karena kebodohan dia. Tidak paham dengan hakikat kehidupan. Dari siapa dia diciptakan, untuk siapa dia diciptakan, mau kemana dia setelah dia mati. Dia tidak paham dan tidak pernah merenung soal itu dia. Tidak pernah juga kumpul dengan orang-orang yang pintar, sehingga akhirnya hidup dia larut-larutnya. Itu pertama karena kebodohan. Dan tidak ada obatnya kecuali belajar dan berkumpul dengan orang-orang yang pintar. Yang kedua kata Imam Haddad, karena lemah iman. Orangnya tuh alim, tetapi kasusnya pencabulan. Ada. Iya Pak, ada di TV itu. Katanya punya pondok pesantren, tetapi kena tindakan kasus asusila itu berapa kali kena. Ya. Orangnya alim, tapi uang jamaah ketika mau pergi haji dia bawa lari semuanya. Ya. Katanya PT-nya syariah, tapi bawa uang banyak lari, tidak kembali lagi uangnya. Mungkin mau bikin rumah perumahan, katanya udah syariah, tapi dibangun hilang. Ya. Katanya kerja di Kementerian Agama, tapi kasusnya korupsi, tidak sedikit. Apa sebabnya? Padahal dia tidak bodoh, karena lemah iman. Apa penyebab lemah iman? Katanya Imam Abdullah Al-Haddad, lemah iman itu di antaranya karena tarkul amal bil ilim. Tarkul amal bil ilim. Meninggalkan amal dengan ilmu. Tidak beramal padahal dia mengerti. Itu sebabnya di antaranya. Paham cuma tidak mengamalkan. Sehingga orang berilmu tapi tidak mengamalkan, belum dianggap orang alim. Maka yang dikatakan orang alim itu apabila amalnya sesuai dengan ilmunya. Dan ilmunya berbuah dengan amal. Maka sepaket akan menguatkan iman. Jadi pengetahuan saja itu tidak menguatkan keimanan kalau tidak disertai dengan amal. Sehingga jangan heran ada katanya ustadz, ada katanya paham agama, tapi kok tindakannya bertentangan dengan agama. Cuma bajunya saja agama, tampilannya saja agamis, tapi kok kelakuannya tidak. Karena mungkin ilmunya banyak, tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Itu yang kedua, lemah iman. Salah satu penyebabnya karena tidak mau beramal dengan ilmu yang dia miliki. Yang ketiga kata Imam Haddad, tulul amal. Terlalu panjang angan-angan. Masih punya ambisi.
Tulul amal. Ini kita pernah bahas rasanya di pertemuan yang terakhir di sini rasanya. Tulul amal. Kalau tidak khilaf. Tulul amal. Perasaan itu nanti-nanti saja. Ayo pergi haji, uang banyak, nanti saja. Belum terbuka lagi hati. Bukan belum terbuka hati. Jangan-jangan Allah tidak mau panggil. Karena kamu tidak mau buka hati duluan. Ya, padahal uang banyak. Ya. Nanti ketika sudah sakit-sakitan, aduh, kenapa anda pergi? Tidak mampu lagi. Bukan tidak mampu, dulu mampu. Cuma sekarang tidak mampu gara-gara melalaikan. Kenapa? Dulu masih banyak angan-angannya. Pengen itu, pengen ini. Akhirnya lupa dengan ibadahnya. Atau bahkan lupa dengan kematiannya. Kenapa? Terlalu panjang angan-angannya. Ya, orang yang terlalu panjang angan-angan sampai tua, dia tidak ingat-ingat dengan kematian. Umur 70, umur 80, masih sibuk dengan politik, masih berebut jabatan. Kenapa tidak? Tidak ingat dengan kematian karena tulul amalnya ada. Tulul amal itu dia merasa hidup itu masih lama di dunia, matinya nanti-nanti aja gitu. Tulul amal diantaranya. Kalau tulul amalnya hilang, maka akan bagus perbuatannya. Maka dikatakan dalam riwayat ada riwayat man tola amaluhu sa'a amaluh. Man tola amaluhu sa'a amaluh. Siapa yang angan-angannya panjang maka akan buruk perilakunya. Tapi siapa yang pendek angan-angannya berarti mafhum mukhalafahnya maka akan bagus perbuatannya. Kapan kira-kira orang tuh tulul amalnya hilang sehingga bagus perbuatannya? Gampang kalau kita mau lihat. Udah tua, umur udah setengah baya, 50 tahun, 40 ke atas, 60, 70, sakit, diimpus, masuk rumah sakit. Udah rasanya pikirnya dihantu-hantui dengan kematian, udah. Harapan sembuhnya kecil. Tulul amalnya hilang, dulu dia pelit. Kenapa? Karena tulul amalnya masih ada. Nah, ketika dia sakit, dia diimpus, di depan mata dia kematian sehingga tidak punya harapan hidup lagi, rasa-rasanya tuh bentar lagi mati, maka tidak bakal pelit lagi. Justru dipanggil anaknya, panggil kakakmu, panggil adikmu, di mana? Di luar pulau, suruh datang. Kenapa? Bapak ini kayaknya mau mati sudah. Ya. Itu tanah yang di sana untuk kamu. Tanah yang di sana untuk kamu. Ini rumah nih biarkan aja buat adikmu. Kenapa? Jangan ribut, jangan kelahi. Tuh ada tanah bapak di daerah sana tuh sumbangkan aja bangun masjid. Kalau perlu bangun pesantren di sana. Maka yang dulu awalnya dia pelit tuh. Jangankan dengan orang, dengan anaknya aja tidak mau bagi-bagi. Tapi ketika tulul amalnya hilang, saat dia dihantu-hantui dengan kematian, dan tidak punya harapan hidup lagi, maka semua dia lepaskan. Lepaskan semua. Ya. Takut dia kalau pulang itu kena hisab yang banyak, takut dia. Ya, sehingga ada orang itu, uang pun dibagi-bagikannya. Saya pernah ketemu dengan ibu-ibu tua. Kita waktu itu ngebahas tentang masalah bank dan bunga bank. Pada hasil kesimpulannya, ulama itu berbeda pendapat. Sekian banyak ulama mengatakan bunga bank itu halal. Tapi tidak sedikit juga yang mengatakan bunga bank itu haram. Maka terserah di sampean bagaimana pemilihannya. Ternyata setelah pengajian selesai, ibu-ibu itu datang. Saya milih pendapat yang haram. Saya punya uang bunga bank banyak. Nanti Ustadz bagi-bagikan saja uangnya. Pertemuan yang akan datang saya kira lupa. Tidak ada. Minggu depannya dia bawa uang hampir 70 jutaan. Itu bunganya saja 70 juta. Ustadz bawa ini. Saya hijau mata. Lihat uang banyak gitu. Ya, ini uang free. Karena kan ulama ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Cuma waktu itu yang kita bahas bab waro, berhati-hati. Ya, masa kita ngebahas masalah waro, orang mau waro, kita tidak mau waro. Ya, akhirnya uang itu kita bagikan untuk sosial. Ya, 1000 pun tidak pernah kita ambil dan memang untuk sosial memang sesuai dengan keinginan ibunya itu. Kenapa bisa begitu? Dulu uang ini kok udah umur 70-an tahun baru keluar. Karena dia bilang begini, ulun ini sudah tua, ya, kada mau mati bawa barang-barang yang aneh-aneh. Kenapa? Tulul amalnya hilang.
Sehingga uang itu pun dibagi-bagikan ya. Kalau mungkin dia masih muda-muda kayak kita, kayak ulun, mungkin masih pilih ada aja ulama yang menghalalkan. Ya, cuma karena ini sudah terlalu tua, dia bilang dia pilih pendapat yang haram. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini yang mau kita dalamin. Yang keempat itu karena bodoh enggak. Beramal oke-oke aja terkadang. Tapi kok malas juga kadang. Nah, tulul amal, ingat mati sering aja pergi ke kematian. Yang ketiga penyebabnya barangkali dia termakan dengan yang haram dan yang subhat. Nah ini yang kita bahas. Dan ini pernah kita bahas juga di sini rasanya waktu bulan Ramadan. Cuma pertemuan singkat. Kata beliau, wa ammatana walul haram wa syubhat fahuwa la ma'ala yasifu anit ta'ati. Adapun mengambil yang haram dan yang subhat, kalau haram kan jelas, halal juga jelas. Subhat ini mah antara. Ini halal kah haram nih kira-kira? Yang kayak uang bunga bank tadi, ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Sebenarnya pilihan saja tuh. Cuma ya karena banyak hal seperti itu maka disebut dengan yang subhat, yang tidak jelas mana halal mana haramnya. Tiba-tiba mau pilkada begini datang bawa uang. Kita ndak nyogok kok, terserah aja mau pilih atau ndak. Cuma ini ada hadiah 200.000. Nah. Apa nih hadiah kah sogok nih? Hadiah. Hadiah kan halal. Ya. Tapi kalau sogok kan haram. Tapi kan ada udang di balik. Tuh. Tiba-tiba baik, tiba-tiba ngasih duit, kemana sebelumnya? Oh ternyata ada yang dia incar. Hati-hati. Maka kata Imam Haddad, maka mestilah perbuatan itu akan memalingkan orang dari perbuatan taat. Wa yad'u ilal maksiat, dan akan membawa kepada perkara maksiat. Diriwayatkan, bahkan disandarkan kepada Nabi, ada riwayat mengatakan man akalal halal atau atsjawarihuhu sya'am aba. Wa man akalal haram asad jawarihuhu sya'am aba. Siapa yang makan makanan halal, maka dia akan taat anggota tubuhnya. Mau atau dia tidak mau, kalau dia jaga makanan, insya Allah taat dia. Mungkin taatnya karena terpaksa, bisa jadi awalnya. Teman kantor sholat semua, kalau aku tidak sholat tidak enak rasanya. Sebelum dia kerja di situ, mungkin dia belang kambingan. Setelah kerja di situ, dia jadi rajin. Mungkin gara-gara pengaruh dia jaga makanan. Bisa jadi. Atau ada dulu cerita. Ada ustadz muda. Ustadz muda ini dia kalau pulang malam kadang bawa makanan. Kadang gitu kan kalau maulid tuh penceramah tuh pulang bawa makanan. Nah, dia baru hidup, dia mau beli rumah. Ini cerita nyata di Jawa. Saya baca di sosial media teman itu. Dia bilang dia alumni pondok pesantren, dia ingat dengan kiainya. Insya Allah kalau makanan itu dijaga, insya Allah kelakuan baik. Ya karena memang dalilnya ada, hadisnya ada. Maka ketika dia dengar ada orang jual rumah murah di bawah standar dan dia baru hidup, dia beli. Ya mungkin dia ngutang atau apa. Ternyata dia baru tahu di depan rumah itu tiap malam orang mabuk iya, judi iya, gitaran iya. Pokoknya jadi markas besar di situ. Rupanya gang Texas. Ya, di depan rumahnya itu. Oh, pantas dia bilang, kenapa dijual murah rumah ini? Karena di depannya tiap malam orang gitaran, nyanyi-nyanyi, orang mecahkan beling, mabuk dan macam. Lengkap lah di situ. Judinya iya. Ya, tapi dia ingat, dia mungkin uang sudah terbeli, ya, tidak ada punya tempat tinggal daripada menyewa, akhirnya tinggal di situ. Dia ingat dengan pesan gurunya, kalau orang tuh makan halal, insya Allah hidupnya baik. Ya. Dia niatkan setiap kali dia pulang ceramah, tuh orang kan ngasih ikhlas tuh, ya, tidak ada yang terpaksa. Ketika dia bawain makanan, dia mampir di situ, dia kebagikan makanan, dia dekatin lambat-lambat, pelan-pelan, dia dekatin.
Berubah semuanya orang di situ. Kenapa? Karena barokah makan berkat. Makanya namanya berkat. Di Jawa kan ada berkat tuh. Ya barokah. Ya, sehingga ketika dimakan jadi barokah. Ya. Nasi yang dibacakan dengan ayat-ayat Al-Quran di tempat-tempat kebaikan, kemudian rezeki yang halal, dikasih makan itu akhirnya berubah semuanya. Sehingga memang riwayat mengatakan siapa yang makan halal maka dia akan taat. Dan siapa yang makan haram maka anggota tubuhnya akan maksiat, mau atau dia tidak mau. Mesti dia akan maksiat. Mungkin pikirannya, hatinya oke sudah. Saya subuh pengen bangun, tidur cepat-cepat supaya tidak ngantuk dan tidak kesiangan. Tetap aja bangun jam 8, jam 7. Padahal sudah juga alarm di setting, tidur tidak terlalu malam, tidur tidak terlalu kenyang. Tidak ada sebenarnya alasan untuk dia tidak bangun. Kenapa? Karena semua mendukung. Tapi tidak bangun-bangun. Barangkali memang tubuhnya yang tidak mau dipakai untuk taat. Karena ada riwayat siapa yang makan haram, maka mesti tubuhnya akan maksiat, mau atau dia tidak mau. Jadi terpaksa dia akan maksiat. Kalau makan makanan haram. Makanya ada riwayat mengatakan kul ma syi'ta famisluhu ta'mal. Makan aja kamu apa yang kamu mau, tapi kamu akan menjadi, akan beramal, akan berbuat seperti apa yang kamu makan. Kalau kamu makan halal, maka perbuatan akan baik. Kalau kamu makan haram, maka perbuatan akan tertuju kepada arah-arah yang haram. Ya. Maka hati-hati anak kita, bini-bini kita, keluarga kita, jangan sampai masuk uang yang haram. Kenapa? Karena kalau sudah masuk yang haram, maka kelakuannya kelakuan yang haram. Susah diatur. Suruh sembahyang, tidak bangun-bangun, subuh isya, tidak pernah sholat. Ya. Padahal dia rajin aja ke masjid. Kenapa? Bininya begitu. Nah, mungkin dulu mungkin ada perilaku yang bininya mungkin sering makan yang haram. Sehingga pengaruh itu. Ya. Dulu, orang tuanya Al-Imamul Juwaini. Orang tuanya Al-Imam Al-Juwaini. Imam Juwaini ini disebut juga dengan Imamul Haramain. Guru daripada Al-Imamul Ghazali. Dia mimpin sekolahan hebat yang melahirkan para ulama, ya, madrasah, saya lupa, Nizamiyah. Nah, jadi madrasah hebat ketika itu di Baghdad namanya Nizamiyah di zaman Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali adalah murid di situ dan beliau adalah ketuanya. Dan beliau cerita, abah saya itu selalu menjaga apa yang masuk ke dalam mulut saya. Sampai satu hari ketika abah itu keluar rumah, dia dapatkan ternyata saya itu disusuin dengan seorang perempuan yang tidak dikenal dengan abah. Ya, bukan orang buruk, bukan, tidak dikenal saja. Mungkin tetangga baru atau kenalan siapa ibunya, tiba-tiba kok disusuin dengan orang ini. Padahal selalu dijaga istrinya supaya jangan makan yang haram. Karena air susu itu kan hasil dari makanan. Sehingga dijaga. Ketika ditahu, langsung diambil anaknya, langsung dikorek-korek sampai anak itu muntah. Bayi muntah. Ditanya, kenapa begitu? Bilang, seandainya anakku ini mati, aku tidak lebih sedih daripada seandainya dia termasuk makanan yang haram. Ya, jadi seandainya dia makan yang haram itu lebih sedih daripada dia mati sekalipun. Ya. Sehingga bagaimana kualitas Imam Juwaini tidak diragukan lagi. Kitabnya di mana-mana dibaca. Kitab Waraqat itu karangan Imam Juwaini. Mengusul fikih disarah dengan berbagai macam ulama, berbagai madhab disarah. Dijelaskan kitabnya itu. Kenapa? Ini orang penuh dengan keberkahan. Kenapa? Karena orang tuanya ngejaga jangan sampai anak ini masuk makanan yang haram. Ya. Tapi Imam Juwaini itu kalau debat dengan orang agak terbata-bata. Jadi kalau debat tuh mungkin di pikiran sudah oke nih konsep-konsepnya nih. Tapi ketika debat nih mulutnya susah diajak untuk benar gitu. Selalu berat untuk mengungkapkan apa yang dia tahu.
Kata Imam Juwaini, ini barangkali ini sangkutnya dulu saya pernah disusui dengan orang yang tidak jelas. Ya, tidak tahu orang itu dari mana, apa yang dia makan, mungkin barangkali itu. Ya. Tapi kan anak kecil, justru anak kecil itu warna yang polos. Tergantung kita mau kasih warna apa. Nabi itu sendiri, Nabi kita Muhammad, ketika cucu beliau Sayyidina Hasan itu makan buah korma, dan beliau tahu korma itu korma zakat, dan zakat tidak boleh buat keluarga Nabi Muhammad, maka beliau korek. Anak kecil korek, ya umur 8 tahun, 9 tahun, mungkin kurang-kurang lebih segitulah. Maka ketahuan makan buah korma itu, dan korma itu dari zakat, maka dikorek dengan Nabi mulut Sayyidina Hasan. Kalau kita kan, biarkan aja orang anak kecil juga sekali-sekali. Tapi Nabi tidak begitu mengajarkan. Wa qala ba'dul arifin, sebagian para arif billah mengatakan ma qata'al khalqa 'anil haqq, tidak ada yang memutus seorang makhluk kepada al-haq Allah, wa akhrajahum min dairatil wilayah, dan tidak ada yang mengeluarkan seseorang mereka dari lingkaran kewalian melainkan karena ketiadaan taftishihim an hadhil luqmah, ketiadaan perhatian mereka, ketiadaan hati-hati mereka, interogasinya tuh tidak ada tentang lukmah, tentang suapan. Seandainya suapan itu dijaga dari kecil, maka besar kemungkinan orang tuh jadi wali. Seakan-akan jadi mau anak tuh jadi wali, antaranya jaga makanan. Ya. Maka kata para arif billah, tidak ada yang memutus hubungan kepada Allah adalah kecuali makanan yang paling sering. Yang bikin orang itu tidak khusyuk ibadah dan lain sebagainya, tidak ikhlas ibadah, kelakuan tidak baik. Bahkan yang mengeluarkan mereka dari wilayah kewalian juga adalah karena tidak perhatian soal makanan yang masuk. Wa akalal haram wa syubhat wa in ata'a fata'atuhu ghairu maqbulah. Wa akilul haram, orang yang memakan makanan haram dan syubhat, sekalipun dia taat, maka taatnya tidak diterima oleh Allah. Sekalipun dia taat, taatnya tidak diterima. Karena Allah Ta'ala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Tidak lain yang Allah terima itu dari kalangan hamba-hamba yang muttaqin saja. Dan innama kalimatul hasar, pembatasan. Yang Allah terima amal ibadahnya hanya dari kelompok orang-orang yang takwa, sehingga orang-orang yang tidak takwa dengan makanannya tidak Allah terima. Wallahu thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu elok, maka tidak menerima kecuali yang elok juga, yang bagus juga. Ya. Maka kata Imam Haddad, fa'amsik ya akhi antanawul haram wujuban wa antanawul syubhati wara'an. Jagalah dirimu wahai saudaraku dari mengambil hal-hal yang haram, dan itu hukumnya wajib menjaga itu. Dan juga berjagalah dari terambil yang subhat sebagai bentuk kehati-hatian, wara'. Dan wajib kamu mencari yang halal, karena mencari rezeki yang halal itu adalah kefarduan. Dan kalau kamu sudah beruntung dengan rezeki yang halal, fakul minhu qasdan, makan tapi jangan berlebih-lebihan. Ya. Makan tapi jangan berlebih-lebihan. Walbas minhu qasdan, pakai aja pakaian tapi yang sedang-sedang aja. Ya. Wala tusrif fa innal halal la yahtamilu saraf. Jangan berlebih-lebihan, karena sesungguhnya perkara yang halal itu halal, tetapi yang namanya halal itu bersih daripada dengan kelebih-lebihan itu, berlebih-lebihan. Wa iyyaka wasyaba', hati-hati dengan kenyang. Karena kenyang itu sekalipun dari perkara yang halal, tapi itu menjadi sumber dari segala kejahatan. Ya, buka puasa atau kenyang, yang awalnya niat mau tarawih, tidak pergi tarawih. Ya. Atau misalnya habis makan maghrib, ibu-ibu nanti gen bisa dulu, santai dulu, main-main HP dulu, kekenyangan. Ujung-ujungnya main HP teguringan, bangunnya 10, kena gen jam 12 isanya, kena gen sekaligus bersubuh, bangun orang azan subuh kada bisa, gara-gara kekenyangan.
Jadi walaupun dari perkara yang halal, tapi kenyang itu akan menumbuhkan berbagai macam kejelekan, kata Imam Haddad. Kalau begitu yang halal, apalagi yang haram. Ya. Dan Imam Haddad katakan, kenapa perilaku orang yang makan haram itu tidak baik dan ibadahnya kenapa mesti rusak? Walaupun taat, tapi ada yang rusak. Mungkin ikhlasnya kah tidak ada, atau mungkin riya kah, mesti ada yang rusak. Kenapa? Karena amal ibadah itu membutuhkan kekuatan untuk kita bisa bergerak. Sedangkan kita tidak mungkin bisa bergerak tanpa ada gizi dari makanan. Kalau makanan itu haram, maka gizi itu terbentuk dari yang haram, lalu kekuatan itu pun lahir dari yang haram. Maka mestilah haram tambah haram sama dengan haram. Maka semua kerjaan akan jadi tidak baik, sekalipun secara zahirnya bagus. Ya. Dia pergi haji, tapi pakai uang korupsi. Bisa saja dia pergi haji, berangkat selamatan, hajat, dan macam. Ketika pulang mungkin tidak mabrur. Kenapa? Dengan bini berkelahi terus di sana. Alah, orang hukum punya berkelahi terus. Dengan orang bertamparan di sana, emosian. Nah, barangkali ada dari barang itu yang haram. Ya. Sehingga akan rusak. Jadi sekalipun secara zahir bagus, maka secara batin kata Imam Haddad itu rusak. Ya. Kenapa? Karena dari perkara yang haram. Makanya bagus memang ada wacana klasik sebenarnya. Itu udah lama disampaikan oleh para ulama. Dan wacana itu menuai pro kontra ulama fikih. Apa itu? Tentang zakat profesi. Zakat profesi. Memang dalam hitungan legal formal fikih tidak kena. Karena namanya zakat profesi, zakat itu kan harus sampai haul, harus sampai nisab. Haulnya tunggu setahun dulu. Ya, nisabnya kan tunggu 83 gram emas. Berapa kira-kira harga emas ya? 83 gram emas yang 90-an lebih. Ya, itu zakat profesi. Sehingga banyak ulama yang menolak. Tetapi zakat profesi itu penting untuk dikeluarkan sebab ketika kita kerja barangkali ada yang subhat masuk. Contoh yang terakhir. Masuk kerja harusnya datang jam 7:30. Dan keluarnya 4:30. Istirahat siang jam 12, masuk jam 1. Ini datangnya lambat 1 jam. Tidak dipotong gajinya. Pulang 4:30, jam 3 sudah pulang. Nanti kembali cuma absen sidik jari aja. Tengah hari jam 12 keluar, jam 1:30 baru masuk. Kenapa? Habis sholat, makan, ngerokok dulu, bekesahan. Ya, berapa waktu yang dia korupsi? Pagi 1 jam, sore 1 jam, tengah hari setengah jam. Hitung aja sebulan. Belum lagi yang tidak masuk, tidak izin, sehari 2 hari. Uang siapa yang dia makan? Yang dia masukkan ke mulut istrinya. Akhirnya ayo sholat, tidak mau. Ya. Ayo puasa, tidak bisa. Ayo belajar, ngobat anaknya. Karena ada uang-uang yang tidak jelas. Sehingga perlu memang ada zakat profesi itu. Sekalipun tidak wajib secara fikih, tetapi memang perlu secara moral untuk mengeluarkan zakat profesi itu. Setiap gajian mungkin sisihkanlah 2,5%. Oh terlalu sedikit, tidak apa-apa, kumpulkan aja. Mungkin 5 bulan enggak, baru keluarkan. Jadi lumayan banyak. Untuk menghindari hal-hal subhat tadi. Yang bukan hak kita. Tapi gaji kan tetap saja menerima. Dengan gaji yang tetap. Hitungan masuk sebulan, padahal berapa kali tidak masuk, berapa jam terpotong. Nah itu penting untuk kita perhatikan. Ya. Terutama yang kerja-kerja di kantor dan sebagainya itu perlu ya. Supaya memang kita betul-betul bersih dari perkara-perkara yang haram dan yang subhat. Mudah-mudahan ulun pian bisa mengamalkan ini. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Allah ampuni semua kesalahan kita. Allah tutup aib kekurangan kita. Allah kabulkan hajat-hajat kita. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Alhamdulillahi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.
Amin ya Allah ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ahli al-ilmi wal 'amal waj'alna min ibadika salihin ya fatah ya alim iftah alaina futuha wal munuha wa rusukha bil ilmi wal yaqin wa anta khairul fatihin. Allahumma astur uyuba muallimina wa la tudhib barakata 'ulumihim anna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum.